Dan Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi akan kita mencoba dulu mencari tahu seperti apa sebetulnya politisasi agama ini bisa membuat manfaat atau mudarat. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon melalui sambungan telepon dengan Ketua MUI Mas Duki Baidlawi. Pak Mas Duki, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Duki, kalau kita melihat mulai dari Pilkada 2017 mungkin itu sudah mulai ada politisasi agama. Ketika saat itu kita masih ingat bahwa untuk pendukung salah satu paslon, kalau sampai meninggal jenazahnya tidak akan disolatkan atau tidak akan dilakukan upacara yang sepantasnya. Kita melihat sekarang ada lagi penggunaan peristiwa agama yang konteksnya berbeda, itu di dalam Pilpres 2019, kasus di Karawang ini kita bicara. Pak Mas Duki, kalau kita melihat ini, apakah memang kita masih bisa tenang-tenang saja melihat bahwa ini hanya fenomena sesaat, atau memang kita harus sama-sama menyadarkan saudara-saudara kita yang sudah mulai mempolitisasi agama ini, Pak Mas Duki? Iya, ini agama itu sebenarnya kan punya fungsi rahmat, Mas. Punya fungsi transformatif ya. Punya fungsi menyaudarakan, mensaudarakan ya antara satu dengan yang lain. Agama punya fungsi-fungsi yang seperti itulah. Bahkan walaupun berbeda agama sebenarnya antara satu dengan yang lain itu bisa seperti bersaudara. Itu fungsi agama. Bukan sebaliknya. Kalau dimanfaatkan secara politik, maka agama itu bisa sangat berbahaya. Dia bisa memecah belah karena atas nama wahyu yang suci untuk memusuhi orang lain. Itu sangat-sangat berbahaya. Dan nggak bisa itu dikatakan untuk kepentingan sesaat. Karena apa? Karena walaupun memang itu untuk kepentingan saat politik praktis, tapi dampaknya itu akan berjangka panjang. Dan itu membahayakan kita, baik sebagai sesama umat muslim misalnya, atau antar umat muslim dengan yang lain, itu bisa sangat-sangat berbahaya. Sehingga marilah kita secara tegas melarang hal-hal yang seperti itu. Iya. Kalau kita melihat, Pak Mas Duki, kita melihat sekarang ini kelihatannya kok makin banyak begitu terjadi. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama, Pak, sebagai umat beragama, apapun agama kita, untuk menjaga kesatuan bangsa ini? Karena ini kan politik 5 tahunan ini hanya sesaat, dan tadi Bapak mengatakan dampak merusaknya dari politisasi agama ini luar biasa, Pak. Iya, ini yang harus kita lakukan ya harus semua dari komponen-komponen tokoh-tokoh agama, terutama yang menjadi panutan masyarakat, saya kira harus bersuara keras ini, bersuara keras. Selama ini yang bersuara keras itu justru adalah orang-orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Saya kira kalau agama untuk kepentingan politik dalam artian positif, dalam pengertian bahwa agama memberikan inspirasi bagi gerakan etika politik yang baik, yang bermoral, itu kan bagus. Tapi nyatanya kan tidak. Nah, orang-orang yang sebenarnya mempunyai paham-paham yang benar mengenai pemahaman keagamaan dalam konteks berbangsa dan bernegara, justru banyak diam. Menurut saya sekarang itu bukan hanya bersuara, tapi saat ini untuk menjerit bersama-sama bahwa ini adalah lampu merah sebenarnya, sangat berbahaya keadaan bangsa kita kalau kita mau menggunakan agama dalam konteks kepentingan untuk memecah belah umat. Ini sangat-sangat berbahaya. Oke, kalau untuk yang melakukan politisasi ini, Pak, makin ekstrim kelihatannya, Pak Mas Duki, apa yang harus dilakukan? Apakah memang penegak hukum harus menindak mereka atau seperti apa, Pak? Tidak. Jadi saya kira penegak hukum jangan takut dikatakan nanti ada kriminalisasi ulama atau kriminalisasi agama. Jangan takut itu, karena agama disalahgunakan. Terhadap persoalan-persoalan yang seperti itu, saya kira harapan terakhir rakyat ya atau umat itu adalah pada ketegasan aparat ya di dalam bertindak. Sehingga kalau itu bisa bertindak tegas aparat, saya kira ya otomatis itu akan terhenti. Tapi kemudian tidak aparat, ya otomatis itu akan jalan terus. Dan kalau sudah jalan terus, ini bukan sesuatu hal yang baru, di negara-negara lain juga terjadi. Hal-hal yang sifatnya terkait dengan SARA
digunakan untuk kepentingan politik saat itu terjadi di negara-negara lain juga. Itu berbahaya. Jangan mencontoh pada negara-negara lain gitu. Ini yang kita lakukan bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Mas Duki Baidlawi untuk pencerahan dari Anda pagi ini. Selamat pagi Pak. Mas Kohar, kalau melihat bahwa saya membuka rekaman bulan Juli 2018, meja yang sama ini membahas mengenai bahayanya politisasi agama. Dan itu di situ saya melihat, saya sendiri mengatakan untuk Pilpres 2019 jangan sampai terjadi lagi. Tapi terjadi lagi. Ini bagaimana Mas? Ya, ini kan tren kecenderungan ketika agama itu menjadi bahan yang digunakan sebagai politisasi. Ada 3 sebetulnya yang mengancam eksistensi agama saat ini. Yang pertama itu karena simbolik, lebih kepada simbol saja. Ritual simbolik. Nah, tetapi ini bahayanya tidak seberapa, karena ini bisa hanya pada orang menjadi individualis, menghitung-hitung pahala karena ibadahnya gitu aja, tidak peduli kepada yang lain, amal-amal sosial itu lebih kepada ritual simbolik. Kepada pribadinya itu. Betul. Yang kedua adalah komodifikasi agama. Ketika agama menjadi lahan dalam tanda kutip untuk diperdagangkan, diperjualbelikan untuk keuntungan ekonomi. Agama seperti komoditas begitu? Iya, agama menjadi seperti komoditas. Itu mungkin bahayanya juga bagi beberapa kelompok saja, tapi tidak terlalu masif. Tetapi yang ketiga ini yang bahaya. Apa itu, Mas? Ketika agama dipolitisasi, politisasi agama. Ini tantangan kekinian itu adalah seperti itu. Politisasi agama itu terbukti bahwa di Timur Tengah itu mencerai-beraikan orang. Di Timur Tengah itu salah satu bentuk kegagalannya adalah ketika elit tokoh agama dan elit politik itu tidak bisa berkompromi untuk menemukan sistem pemerintahan yang pas, masing-masing menonjolkan diri sendiri. Dan di kubu ekstrim, di kelompok ekstrim, kelompok fundamental, kelompok fundamentalis itu mereka ingin menguasai dengan membentuk sebuah pemerintahan yang menurut agama, menurut Islam, tetapi totaliter gitu loh. Berulang kali sebetulnya itu sudah dijadikan contoh, tapi kejadian ini terjadi lagi terakhir di Karawang. Dan itu juga masih mendapat pembenaran dari beberapa pihak. Nah ini kan mengerikan, tapi kita harus jeda dahulu dan kita lanjutkan di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Seperti apa kita bisa tetap membuat akal kita tidak busuk dengan tidak mempolitisasi agama. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Dani, ada Mas Dani di Malang. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Kohar. Selamat pagi Mas Dani. Mas Dani, bagaimana ini Mas? Saya harap sih yang terjadi di Karawang ini kejadian terakhir ya. Tapi kalau menurut Anda seperti apa? Kalau menurut saya, pertama saya sangat menyesalkan kejadian yang ada di Karawang kemarin ya. Karena agama sangat dipolitisasi oleh salah satu kontestan Pilpres ya. Salah satu tim suksesnya maksudnya gitu ya. Dan katanya juga bukan, kenapa? Bukan tim sukses. Katanya bukan tim sukses. Oh, relawan ya. Katanya juga bukan katanya. Saya tidak tahu lah apa itu. Oh, jadi bingung ya. Jadi saya juga sangat menyesalkan apa yang diucapkan oleh Neno Warisman pada kesempatan Munajat 212 di hari sebelumnya ya, di hari-hari sebelumnya. Kalau memang kan Neno Warisman ini kan salah satu anggota BPN ya, pemenangan ya, anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi ya. Nah, kalau memang Munajat 212 itu acara berbau politis, kenapa kemarin Neno Warisman tidak mengelaborasi saja apa yang menjadi program Prabowo Sandi sebagai untuk menandingi programnya Jokowi Ma'ruf Amin begitu. Baik. Nah, Mas Dani, kalau kita melihat, kita fokuskan saja dulu ke politisasi agama ya. Ini sebetulnya fenomena untuk orang-orang yang memang suka berpolitik atau memang karena dampak politik 5 tahunan ini, karena kalau mungkin menyebut Neno itu adalah orang yang memang berpolitik juga. Tapi kalau melihat ibu-ibu, emak-emak yang di Karawang ini kan, ini emak-emak biasa begitu. Bagaimana Mas Dan? Kalau menurut saya sih, pendapat pribadi saya sih, jangan-jangan ini
kubu 02 ini kehabisan program ini untuk menandingi apa yang jadi programnya 01 gitu loh. Jadi akhirnya sentimen agama yang dibawa-bawa gitu. Karena politisasi agama ini kita bisa biarkan saja atau memang kita harus cegah sama-sama, Mas Dhani? Ya harus dicegah. Aparat keamanan menurut saya sudah sangat tegas ini, sudah sangat maju ini. Oke. Jadi menurut saya, sekali lagi saya mengajak kepada kontestan Pilpres, kontestan pemilu 2019 ini, kembalilah adu program, kedepankanlah adu program. Bukannya sentimen agama, sentimen suku, ras, antar golongan gitu. Baik. Jadi kalau menurut saya, kemarin pasangan 01 itu selangkah lebih maju. Baik. Karena mereka sudah menawarkan 3 kali. Oke. Terima kasih Mas Dhani. Mohon maaf di ujung agak kurang bagus audionya, tapi kita sudah menangkap maksud Anda. Para paslon Pilpres harus mengedepankan program, jangan kemudian mempolitisasi agama, Mas Kohar. Ya. Kita mencoba mendengarkan pemirsa Metro TV berikut. Ada di Yogyakarta Pak Suyadi. Pak Suyadi, selamat pagi. Pak Suyadi, selamat pagi Pak. Halo, Pak Suyadi di Yogyakarta, selamat pagi. Kelihatannya masih belum terhubung. Kita akan mencoba pemirsa Metro TV di Jakarta, Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Kohar, selamat pagi Leonard, selamat pagi Indonesia. Silakan Pak. Politisasi agama itu 2 unsur, politik dan agama. Ya. Nah, dua-duanya ini adalah kuasa. Sisi kuasa yang menentukan nasib manusia. Kalau politik itu dasarnya adalah kemampuan manusia untuk hidup, maka itu egoistik dan naluriah. Iya. Maka turunannya ya pokoknya bisa hidup, itu yang dalam adigium menghalalkan segala cara dan tidak perlu kesetiaan, yang penting menang. Sedangkan agama itu adalah nurani kesadaran adanya Allah. Nah, kalau menyembah Allah, maka Allah mengajarkan kejujuran, kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati. Iya. Nah, kalau agama dipolitisir, itu namanya agama kekuasaan. Mentuhankan kekuasaan. Hasilnya adalah kemunafikan, egoisme, dan menghalalkan segala cara. Rusak. Iya. Iya. Sedangkan kalau kekuasaan agama akan mengajar manusia untuk jujur, adil, dan baik. Nah, ini yang harus dibedakan. Cara untuk mencegah politisasi agama di Indonesia ini bagaimana Pak Nugroho? Baik, 1. Kaum agamawan, pendidikan agama harus benar-benar kembali kepada kita, kejujuran. Kembali kepada fitrahnya manusia, karena manusia itu jujur. Iya. 2, agama harus benar-benar memberikan dorongan dan kekuatan moral buat penguasa. Jadi agama bukan terlibat di dalam politik untuk membagi kekuasaan, tapi agama adalah di atas penguasa untuk menjaga moralitas. Ini yang harus dilakukan. Baik, itulah, harus dijaga. Maka itu Nabi itu penguasa yang seorang agamawan sangat baik. Nabi Muhammad, Nabi Salomo, Nabi itu baik. Baik, Pak Nugroho, terima kasih Pak untuk pendapat Anda dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho kita coba lagi Pak Suyadi dari Yogyakarta. Pak Suyadi, selamat pagi. Selamat pagi, halo Bung Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Suyadi. Silakan Pak, pendapat Anda seperti apa Pak? Kita mencegah politisasi agama ini Pak Suyadi. Oke, politisasi agama adalah membusukkan akal ya. Ini nyambung seperti yang kemarin, sebenarnya kampanye hitam juga ini sebenarnya. Untuk tema yang kemarin bagi kampanye hitam. Ini sudah warning ini Pak, ini sudah lampu kuning bagi Indonesia ini. Karena bangsa kita ini udah dibentur-benturkan ini di sini nih. Dulu antar agama Islam dan agama yang lain, Nasrani atau yang lain. Sekarang Islam sama Islam itu sudah dibenturkan ini, ya. Misalkan kayak kemarin aja bendera tauhid dan segala macam, bahasanya luar biasa itu kan. Iya. Ini udah warning bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Aduh, saya udah gregetan kalau ya seperti ini. Ini mau jadi apa? Ini isunya ini sekarang kalau dia ditarik garis besarnya, isunya antara nasionalisme dan agama yang dibenturkan nih.
Jadi orang-orang yang di belakang ini, orang takut kalau nasionalisme ini akan berkembang ke sana. Jadi pemendungannya lewat agama, ini sebagai sampulnya saja ini sebenarnya. Tapi di dalamnya sebenarnya justru di sini ada lebih kotor di sini. Pak Sujadi, cara untuk tetap menempatkan agama sebagai penerang kita semua, tidak untuk dipolitisasi, untuk menggunakannya sebagai kepentingan sesaat, itu bagaimana, Pak? Ya jelas ini kalau mungkin yang orang-orang yang pimpinan-pimpinan yang ada di atas itu sebenarnya juga ada sadar diri lah ya, jangan sampai seperti ini karena ini harganya akan mahal nanti ini, akan dibayar sangat mahal untuk bangsa Indonesia. Kalau ini dilanjutkan, ini sangat sayang kita sebagai bangsa yang dengan asasnya kan rukun terus orangnya kita sebagai gotong royong dan segala macam ini sudah hilang sekarang. Iya karena agama ini gitu loh. Itu loh Bung Leo dan Bang Soeharto, tolong ya. Ini kami sebagai bangsa Indonesia dari Yogyakarta aja sudah enggak ini. Di Yogyakarta ada makam yang mungkin ada tanda yang bukan muslimnya aja dipotong dan segala macam. Ini udah politisasi. Padahal makam itu makam umum itu sebenarnya. Itu loh. Terima kasih Pak Sujadi di Yogyakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sujadi ada Pak Agung di Bandar Lampung. Pak Agung, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Agung. Ya, silakan saya hanya singkat padat saja Pak. Silakan Pak. Tidak complicated, tapi ditulis Mas Leo notulen dan dikasihkan ke orang-orang yang terkait. Politisasi agama, pembusukan akal. Ya. Kita lebih banyak berpikir ke hal-hal yang besar. Nanti Pak Agung diikutkan penistaan agama. Pak Agung semua punya orang agama. Berbeda itu indah, ya. Jadi orang yang cerdas, yang knowledge-nya luas, itu tidak gampang terganggu dengan pembusukan. Makanya saya minta, jadi TVRI sama rakyat Indonesia, jangan takut. Mungkin hanya berapa 0, berapa persen orang yang gampang kepincut kalau bahasa Jawa nih ya. Dengan saya nggak menyebutkan tadi ada Mbak Neno, saya nggak. Saya netral, saya menghimbau ya orang yang sadar ya, orang yang knowledge-nya luas, orang yang pekerja ya, orang lihat kita orang Korea, orang Jepang yang ada di Indonesia, maaf ya, orang yang ngumpul-ngumpul ini orang yang pengangguran semua, jangan tersinggung. Pak Aku ngomong, kalau orang sibuk tidak akan kumpul-kumpul begini. Satu Mas Leo ya. Jadi orang yang knowledge-nya luas, orang yang sibuk lebih memikirkan ke sains dan teknologi. Kalau bangsa kita terus ngomong yang kecil, agama, beda pendapat, digede-gedein, ya. Itu orang yang picik, itu orang yang tolol. Dan saya ngomong, maaf, saya bukan Rocky Gerung. Ya. Terima kasih Pak Agung di Bandar Lampung untuk opini Anda Pak. Selamat pagi Pak Agung. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Mas Koa dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Semuanya tidak setuju politisasi agama. Bagaimana kita memanfaatkan momentum ini untuk mencegahnya, Mas? Ya, Tanwir Muhammadiyah beberapa saat yang lalu misalnya sudah mengambil tema agama itu harus mencerahkan. Nah, minadzulumat ilan nur. Jadi dari kegelapan menjadi terang benderang. Jadi agama itu mencerahkan. Nah, agama yang mencerahkan itu yang seperti apa? Ya, agama yang mempersatukan, agama yang membuat damai, agama yang menggembirakan. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak, dan sampaikanlah kabar gembira. Jadi bukan menakut-nakuti, bukan mengancam melalui doa, bukan kemudian meneror warga untuk tidak memilih si A si B karena nanti akan berpengaruh terhadap agama dan seterusnya. Agama itu mempersatukan, agama itu membuat gembira, ya relax, jadi bukan menakut-nakuti. Nah, ini selaras juga dengan statement beberapa, ini kan sebentar lagi kan ada Munas Alim Ulama dari Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga penting untuk merumuskan kembali bagaimana agama itu harus menarik jarak dengan politik praktis. Itu menjadi penting. Tetapi politik yang ada di dalam agama adalah politik keumatan, politik untuk kebersamaan, politik untuk menciptakan ukhuwah gitu kan, ukhuwah kebangsaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah dengan sesama manusia. Itu jauh lebih penting. Kenapa Leo ini perlu terus disuarakan?
Karena selama ini mereka-mereka yang waras, mereka-mereka yang menjaga agama ini lebih banyak silent, lebih banyak diam. Ya mungkin kalau di Jawa ada sing waras ngalah, gitu kan? Yang waras ngalah. Nah, tapi kalau nanti benar-benar sing waras ngalah dan lalu kalah, maka yang menang edan kan. Bahaya juga. Yang bahaya juga, yang menang orang-orang gila kan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai pula ekstremisme, hitam putih, halal haram yang terjadi dalam politik itu, yang sebagaimana tadi saya sampaikan di Timur Tengah itu, yang di pakar kajian politik namanya Basam Tibi itu sudah mencatat seperti itu. Kegagalan di Timur Tengah itu kan berawal dari politisasi agama itu. Betul. Nah, itu bisa berbahaya kalau tidak dicegah. Nah, di Indonesia itu susunan kimiawi budaya Republik ini, masyarakat kita itu menolak ekstremisme dalam bentuk apapun. Jadi kita harus bersama-sama menolaknya. Harmoni, akomodasi itu yang terjadi gitu loh. Jadi politisasi agama yang memecah belah, yang membuat fragmentasi, membuat pengkotak-kotakan harus dihentikan. Dengan cara yang tadi salah satunya adalah mereka-mereka yang waras harus mulai ofensif bergerak. Semoga akal kita tidak ada yang busuk dan kita berani mengatakan yang benar. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi. Ya, makasih. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, sebagai umat yang benar mencintai agama dan menjaga kesucian rumah ibadah, kita sendiri harus berani menolak kehadiran para pemecah belah. Sudah saatnya kita menjadi umat cerdas yang mampu melihat bahwa para pelaku politisasi agama seharusnya menjadi musuh terbesar bagi kita semua. Kita harus jaga akal kita supaya tetap tidak busuk. Metro TV, knowledge to elevate.